Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran Cerita Hati Mengasah Spiritualitas. Kali ini konten saya beri judul Koperasi Sehari-hari. Jadi seorang teman, sahabat saya, aktivis koperasi, men-challenge saya. Karena saya beritahu bahwa saya punya usaha pempek di rumah. Beliau men-challenge bagaimana kalau usaha pempek itu dirubah bentuknya menjadi koperasi pekerja. Sebelum saya menjelaskan tentang itu secara lebih detail, ya, saya ingin membahas dulu makna koperasi itu, ya, menurut pandangan saya dan menurut pandangan beberapa tokoh, ya. Jadi koperasi itu sebetulnya sebuah nilai yang penting, sistem nilai yang diperjuangkan oleh ya bapak-bapak bangsa, pejuang demokrasi dan pejuang kemanusiaan. Revolusi Perancis itu menghasilkan nilai-nilai yang sebenarnya koperasi. Liberté, égalité, fraternité. Intinya itu. Kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Tentu saja ada tambahan-tambahan yang lain. Jadi koperasi itu adalah sistem nilai yang mendukung adanya kebebasan, ya, dan persamaan. Sebenarnya hampir sama, ya. Equality, persamaan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada bos, tidak ada bawahan, ya. Tidak ada yang lebih berkuasa. Semua sama, kedudukannya sama. Kemudian ada kerjasama, ya, fraternity. Ada gotong royong dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Ada kerjasama. Tidak ada eksploitasi. Ya, kalau ada tuan dan pekerja itu ada eksploitasi, ya, di mana si pemilik modal, katakanlah gitu, ingin seefisien mungkin, maka ditekanlah pekerja-pekerja ini. Dulu terjadi seperti itu, ya, di waktu industrialisasi di barat, ya. Nah, koperasi menolak itu, tidak boleh ada eksploitasi. Kemudian yang lebih penting lagi juga transparansi, ya. Sebagai alat untuk mengontrol itu ya harus ada transparansi, ya, keterbukaan. Jadi yang penting itu sistem nilai itu harus dihayati. Bukan membentuk koperasi, mendaftarkan di Departemen Koperasi, administratif koperasi, mungkin seperti itu. Tapi sistem nilai koperasi itu harus dihayati dulu oleh orang yang ingin membangun koperasi. Nah, koperasi ini bisa berlaku di mana-mana. Dalam keluarga kita, apakah kita sudah menerapkan nilai-nilai itu dalam keluarga kita? Apakah si bapak tidak dominan? Kalau kita menerapkan koperasi, si bapak tidak boleh dominan meskipun dia pimpinan, ya. Harus dianggap sama, harus ada dialog, harus ada diskusi. Tidak boleh menekan, memaksakan kehendak. Itu tidak koperasi namanya. Juga bisa berlaku ya kalau kita organisasi sosial tentu saja, atau RT, RW, masjid, apa saja. Itu hendaknya kita membawa nilai-nilai itu, ya. Membawa nilai-nilai itu. Musyawarah, intinya itu, demokrasi. Intinya demokrasi itu. Semua mempunyai hak yang sama untuk bersuara, untuk menyuarakan sesuatu, dan sebagainya. Barangkali bidang tugasnya beda-beda. Kemudian juga kalau itu berkaitan dengan bisnis, mungkin pembagian tugas itu akan memberikan benefit yang berbeda, tapi itu harus disepakati bersama. Seseorang yang memiliki kontribusi lebih, tentu dia akan adilnya akan mendapat benefit yang lebih besar sepanjang perhitungannya diketahui dan disepakati bersama, ya. Contoh saya mempraktekkan itu dalam keluarga saya,
saya tuh demokrasinya sudah mungkin agak kebablasan, sehingga saya sebagai kepala keluarga boleh dibilang seperti teman aja, jadi nggak ada wibawa seperti umumnya orang ya. Ya, anak-anak saya itu memperlakukan saya seperti teman ya, apa, diejek-ejek, disuruh-suruh dan sebagainya. Tapi itu bagi saya bagus karena dengan begitu apa namanya itu tidak ada otoritarian, tidak ada ketakutan, dan kreativitas itu akan muncul. Ya, kalau ada tekanan, maka anak-anak itu akan menjadi tertekan kreativitasnya. Nah, kita sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Saya memang mempunyai bisnis katakanlah UMKM ya, bisnis rumahan ya, yang ya lumayan ya, menjual dan memproduksi dan menjual pempek. Saya punya asisten 2. Kemudian menurut saya sudah mempraktekkan nilai-nilai koperasi tadi. Jadi untuk diketahui aja, omset tiap bulan itu sekitar 25 sampai 30 juta lah gitu ya. Semuanya pengeluaran ada catatannya semua. Ada reportnya, ada recordnya. 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir ini sudah ada recordnya semua. Kemudian pekerja saya itu memang bekerja dengan menurut saya sudah mendapat gaji yang layak ya, pendapatan yang layak, ditambah lagi SHU, sisa hasil usaha. Jadi memang dia bekerja itu bukan hanya mengerjakan pempek sebenarnya, tapi pekerjaan rumah tangga juga. Jadi gajinya sebenarnya double ya, kerjaannya double. Jadi dia juga mengerjakan rumah tangga, nyapu, ngepel, setrika, cuci dan sebagainya. Tapi di samping itu ada kegiatan produktif yang kita bebankan juga, memproduksi pempek. Hanya 5 jam sehari. Sehingga dia masih punya waktu untuk bekerja untuk keluarganya. Tapi 5 jam itu betul-betul optimal, ya, tidak ada nganggur sama sekali. Optimal sekali. Nah itu saya sudah kasih upah yang menurut saya dibandingkan yang lain lebih tinggi ya, per hari ya, secara harian yang diterima dalam bulanan. Kemudian setelah akhir bulan saya akan melaporkan pada mereka bahwa bulan ini pendapatan sekian, biaya-biaya sekian, yang saya bagikan kepada pekerja sekian. Yang disebut pekerja itu dalam hal ini bukan hanya 2 asisten itu. Istri saya juga bekerja full time gitu, kerjanya lebih banyak. Saya juga, anak-anak saya juga. Nah, semua tentu saja mendapatkan hak yang proporsional. Jadi sebenarnya ada 5 orang yang bekerja, 5 orang yang bekerja. Kemudian termasuk yang dibagikan itu adalah juga konsumen. Tapi ini memang belum semua, ya. Hanya yang reseller saja. Saya akan merencanakan semua nanti akan dibagikan. Dan itu baik, ya. Akan menimbulkan kesetiaan. Pelanggan itu menjadi setia. Kalau dia juga dibagikan SHU-nya. Jadi ini sudah koperasi multi pihak. Ada pemilik modal, saya sendiri, ada pekerja, termasuk keluarga saya, dan ada konsumen. Ya. Ini sudah koperasi multi pihak. Nah, memang mungkin hitungannya masih subjektif, artinya saya yang merancang semua dan belum diikuti dengan demokrasinya. Ya, harusnya dimintai pendapat semua. Tapi ini kan pembantu saya atau ART ini kan awam sekali, ya. Dia tidak bisa memberikan kontribusi secara akademik ya, tentu saja. Cuman saya sendiri berusaha untuk itu seterbuka mungkin dan sefair mungkin. Nah,
Jadi itu yang terjadi menurut saya, karena saya adalah aktivis koperasi dan terbetik, saya aktif di PBH, memperjuangkan nilai-nilai yang dipesankan oleh Bung Hatta. Tentu saja dalam hidup saya juga harus seperti itu, kalau enggak saya munafik ya. Saya dalam hidup saya seperti itu semuanya, termasuk dalam usaha-usaha dan sebagainya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa saya ingin men-challenge ya. Kalau ada kelompok orang yang sudah memiliki akademik yang cukup, misalnya lulus SMA ya, lulus SMA pengen punya usaha, ya, saya buka ini, monggo kita bekerja sama. Ya, saya akan deliver semuanya, tidak ada yang dirahasiakan, rumus, resep macam-macam. Dan PP saya itu enak sekali. Pelanggan setianya sudah ada 300 di sekitar sini. Nah, mungkin bisa di-deliver ke tempat lain. Kita buat betul-betul koperasi pekerja. Jadi pekerja ini yang memiliki usaha ini. Mungkin saya bisa bantu modal, tapi saya berarti menjadi pemilik modal ya, di dalam usaha itu. Kemudian pekerja ini yang akan merancang semuanya, di training di tempat saya mungkin seminggu ya untuk bikin ini. Jadi selama 3 tahun itu saya ada tacit knowledge yang saya kembangkan ya, karena pengalaman ya. Makainya bahan bakunya dari mana yang murah, tapi kualitasnya lebih bagus. Ini kan dari pengalaman, rumusannya, cara-caranya dan sebagainya. Itu mahal sebetulnya kalau dipatenkan dan sebagainya. Tapi saya ingin ini dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang. Jadi kalau ada teman-teman yang ya punya lokasi yang bagus di kampus macam-macam, kita pengen usaha, ayo kita bekerja sama secara model koperasi, dimiliki bersama, dikembangkan bersama, dihitung bersama, dibagi bersama-sama. Ya. Nah, saya punya mimpi seperti itu, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan menjadi amal kita semua. Ya. Jadi itu intinya, koperasi adalah sebuah nilai yang baik, bisa dilakukan di mana saja, termasuk untuk keluarga, untuk sosial, untuk bisnis, semua bisa berjalan. Intinya adalah tidak ada yang dominan, semua hak mempunyai hak yang sama, kemudian dilakukan secara demokratis, musyawarah, dan bekerja sama, menghasilkan sesuatu yang dibagi secara bersama-sama, transparan. Mungkin itu dulu untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.